Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati Bapak Al-Mubarak Tuan Guru Haji Taufikur Rahman SPDI, yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan UPT Puskesmas Gunung, Bapak Nas Haji Hasmuni Budawan Ustaz, singkatnya seluruh hadirin rahimahullah. Agenda kita pada hari ini yaitu acara Tausiah Ramadan di UPT Puskesmas Gunung pada tanggal 2 April 2022 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Zaitun Azmi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan lahu ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal-furqan faman shahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zaitun Azmi yang sudah membacakan kalam suci Ilahi. Berikutnya untuk lebih pecahnya acaranya, karena saya lihat wajah-wajah ibu-ibu terutamanya sangat tegang sekali, nggak tahu apa kenaikan harga minyak atau apa ya. Jadi saya ingin mengucapkan
Begitu saya bilang Ramadan, julurkan tangannya marhaban ya Ramadan. Kita coba sama-sama ya. Puasa, Allahu Akbar. Ramadan, Masya Allah, luar biasa ya, kompak-kompak ya. Seluruh 100 muslim. Berikutnya kita baru ke acara kedua. Arahan atau pengantar yang tadi disampaikan tadi Bapak Tunggu, Bapak Mas Haji Hasmini Budawan Ustaz, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Mukarram Tuan Guru Taufikur Rahman LC, yang terhormati Ibu Khadimul, singkatnya teman-teman yang berbahagia yang berkesempatan hadir pada acara tausiah menyambut Ramadan pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi izin Tuan Guru, tujuan kami mengadakan pertemuan tausiah menjelang Ramadan ini adalah untuk persiapan kita teman-teman dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ampun Tuan Guru, karena kami ini adalah petugas kesehatan yang notabene-nya kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi pada saat kita melaksanakan bulan suci Ramadan, kita bisa mengimbangi mana kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan dengan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tujuan kita teman-teman, supaya kita pada saat bulan suci Ramadan kita berpuasa dengan lillahi ta'ala dan bekerja pun dengan lillahi ta'ala, dan nanti pada akhirnya kita menjadi insan yang takwa pada akhirnya. Jadi supaya kita kembali ke insan yang bertakwa. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya Tuan Guru akan menjelaskan sedetailnya fadilah kita berpuasa, apalagi kita mulai awal puasa besok insyaallah Tuan Guru dan teman-teman sekalian. Jadi nanti Tuan Guru akan menjelaskan fadilah kita berpuasa. Lebih kurangnya ya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tunggu atas arahan dan sambutannya. Baik, sampailah kita kepada acara inti kita, yaitu tausiah menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Taufikur Rahman LC. Nanti sekaligus di akhir acara kami mohon untuk memimpin zikir dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Tuan Guru waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Puskesmas Gerung yang kami hormati, dan seluruh yang terlibat di dalam kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas Gerung ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan mudah-mudahan tidak mengulangi hormat kami. Dan seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat, semoga kita mendapatkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penghujung Sya'ban 1443 Hijriah ini, dan insya Allah besok menjadi awal Ramadan bagi kita semua. Dan kita berharap bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lewati. Yang kedua, salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan
salawat yang kita lantunkan kepada Rasul Muhammad SAW adalah menambah kecintaan dan mahabbah kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala dan seluruh staf yang kami hormati, kita berharap bahwa Ramadan ini atau Ramadan yang kita akan laksanakan ini lebih maksimal kita melaksanakan ibadah. Karena mungkin Ramadan yang telah kita lewati banyak hal yang kurang, maka kita punya niat, kita punya azam, kita punya kekuatan, kemauan dan tujuan. Insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam satu hadisnya, "Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fi." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita peringatan, arahan serta persiapan gitu menuju bulan suci Ramadan. Yang sesungguhnya persiapan Ramadan itu sesungguhnya diawali dari Rajab dan Sya'ban. Sehingga Rasul mengatakan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Artinya bulannya Allah Rajab itu di sanalah kita mulai pembersihan pada diri kita, jiwa raga kita. Dari jauh sebelumnya kita sudah ada pembersihan dengan banyak Rajab itu kita mengucap dan beristighfar banyak kepada Allah. Ternyata istighfar adalah mampu membersihkan dosa-dosa manusia. Kata para ulama, tidak ada dosa itu besar kalau disertai dengan istighfar, dan tidak ada dosa itu kecil kalau tidak beristighfar dan tidak bertaubat kepada Allah. Artinya akan terkikis dosa-dosa besar itu dengan istighfar, dan akan menumpuk dosa-dosa kecil itu kalau tidak disertai dengan istighfar. Ini jemaah rahimakumullah. Kemudian suatu ketika Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, suatu ketika tidak biasanya beliau bersama muridnya keluar musafir secara tiba-tiba. Imam Ahmad bin Hambal saat itu meminta pada muridnya, "Wahai muridku, ayo kita berangkat musafir," katanya. Dan biasanya Imam Hambali itu, Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan persiapan sebelum dia musafir. Tetapi saat itu begitu beliau mengatakan, "Ayo kita berangkat," langsung berangkat pada hari itu saat itu. Kemudian sampailah pada satu tempat yang dimana tujuannya sebenarnya tidak ada tujuan khusus, yang penting kita berangkat katanya. Maka sampailah pada satu tempat wilayah, satu gubuk, satu lingkungan, satu tempat yang di sana sudah azan maghrib. Imam Ahmad berserta muridnya. Pada zaman dulu kalau sudah musafir kena dengan atau ketemu dengan malam, maka mati kena. Artinya bermalam pada saat itu di tempat itu. Kemudian orang soleh Imam Ahmad bin Hambal, orang alim, yang dia cari adalah beta masjid. Nah itu beta masjid. Kalau orang kadang-kadang musafir berpergian, beta warung kopi, nah, seperti itu. Beta dagang kopi, nah pinang tani berubah. Tapi kalau orang-orang soleh seperti Imam Ahmad bin Hambal, yang dia tuju adalah Allah, yang dia tuju adalah masjid. Ternyata ditunjukkan, oh di sini adalah masjid. Orang masyarakat sekitar itu dan tahu dan sangat tahu dan mengenal nama Ahmad bin Hambal, ulama besar, gitu. Ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi tidak pernah tahu rupa daripada Imam Ahmad karena tidak pernah tiba saat tidak pernah datang gitu. Hanya namanya besar tapi tidak pernah ditahu.
sampai di masjid, sholat maghrib i'tikaf, sampai sholat isya di sana. Pintu masjid kalau pada zaman dulu fungsinya hanya itu, setelah sholat langsung ditutup. Tidak seperti yang kita di daerah kita, Lombok terutama, tidak seperti itu. Ketika merebotnya mau nutup masjid, Imam Ahmad minta izin, wahai bapak, saya izin untuk tinggal semalam ini, tidur di masjid ini, karena saya punya tujuan, tidak ada keluarga, tidak ada ini, sekadar bermalam saja akan melanjutkan perjalanan. Itu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad dengan tawaduknya tidak mau memberitahukan dirinya, identitasnya beliau gitu, sebagai ulama besar yang dikenal di mana-mana. Merbot, niki bilang, oh tidak boleh tidur di tempat ini bapak, ini masjid bukan tempat tidur, silakan mencari tempat pada tempat yang lain. Muridnya hampir mengatakan dan hampir marah kepada orang itu, mengatakan macam-macam kepada Imam Ahmad. Padahal muridnya ini memberitahukan, bapak ini Imam Ahmad bin Hanbal, jangan berkata seperti itu. Itulah sehari dia akan kata, tetapi tergoda si Imam Ahmad, dia tidak muni-muni kenapa pendokan, dia tidak barak aku muni. Seperti itu. Lanjutlah. Oke, katanya, kalau gitu saya akan keluar dari masjid, cuma mau sholat dulu katanya, mau sholat sunat dulu. Tapi saya izinkan sholat sunat. Sholat sunat. Kengone sembahyang sunat, lalah menganti merebot nih. Lah bapak, kengone dua nih nggak itu jatuh merah boleh nih. Terus dia keluar dari masjid, diusirlah secara jamak-jamak. Ternyata ada orang lewat di masjid, depan masjid itu, melihat tingkah laku diusirnya seseorang. Nanya, wahai Pak Merbot, ada apa katanya? Pak Merbot bilang, ini orang ini mau nginap di masjid sementara tidak boleh nginap di sini. Oh kalau gitu, kata orang itu, ayo ke rumah saya sudah nginap, nanti saya kasih makan dan lain sebagainya. Di rumah saya sudah nginapnya, tidak boleh di masjid, saya di rumahnya. Kemudian seperti itu. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan orang itu dan tidak tahu gitu. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang imam yang dikenal saat itu. Si bin Bali datanglah sampai di rumahnya. Dalam perjalanannya selalu dia beristighfar. Selalu dia mengucap astagfirullah atau mengucap istighfar. Kemudian di dalam perjalanannya terus diucap istighfar, terus ngomong, terus wirid lagi, ngomong wirid lagi seperti itu. Imam Ahmad penasaran, sampai rumahnya nanya sama si bapak itu, wahai bapak, tadi saya perhatikan engkau wahai bapak tidak pernah luput ucapanmu ataupun zikirmu daripada beristighfar. Apa kira-kira faedah engkau mengamalkan istighfar ini sepanjang perjalanan, sepanjang hidupmu katanya? Wahai bapak katanya, selama ini saya amalkan istighfar. Segala hajat saya, segala keinginan saya dikabulkan oleh Allah. Ini, segala hajat saya dikabulkan oleh Allah. Oh gitu, masya Allah. Lalu dia bilang, lalu apa hajatmu yang belum ditunaikan oleh Allah? Ada satu katanya. Ada satu hajat yang sampai ketika saat ini Allah belum mengabulkan. Apa itu katanya? Kata beliau, tuan rumah itu, saya kepingin dari hajat saya dari sampai sekarang ini adalah saya kepingin ketemu dengan seorang ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia ternyata hajatnya ada ingin ketemu sama dia. Apa kata Imam Ahmad? Wahai bapak, mungkin istighfarmu lah yang menarikku ke sini. Mungkin istighfarmu lah, kekuatan engkau membaca istighfar, maka Allah menarikku ke tempat ini, maka engkau bertemu dengan orangnya. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal yang aku seperti itu. Masya Allah, begitu dia mendengar saya ini Ahmad bin Hanbal, menangis orang itu, dan Masya Allah, Allah kabulkan segala hajat, Allah kabulkan dengan barakah istighfar. Artinya
pembersihan jiwa, hati, raga kita, yaitu salah satunya dengan banyak beristighfar. Istighfar itu setiap hari, tetapi mulai Rajab ini perbanyak terus sebagai pembersihan, sebagai persiapan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW ketika Sya'ban telah tiba, kata Nabi, bersihkan jiwa raga kalian, kata Nabi. Apa maksudnya Rasulullah mengatakan seperti itu, melakukan persiapan Ramadan? Jiwa raga ini harus bersih, hati harus bersih, raga ini harus bersih untuk kita bertaubat kepada Allah. Kalau raga ini melakukan perbuatan maksiat, pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita melakukan perbuatan maksiat, ketika Ramadan akan tiba atau ketika Sya'ban itu telah berada, maka laksanakanlah pembersihan, kata Nabi. Bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan ragamu untuk kembali kepada Allah. Jazakumullah. Tamu itu ada dua. Ada tamu yang insani, ada yang tamu zamani. Tamu itu ada dua. Pertama, tamu yang berbentuk hamba Allah, manusia. Yang kedua, tamu yang berbentuk waktu dan zaman. Waktu yang bentar lagi kita akan bahas. Yang pertama adalah tamu hamba Allah. Itu biasa, kita bertamu pada orang, kita bertamu pada sahabat dan lain sebagainya. Itu biasa, itu namanya insani, hubungan sosial, hubungan sesama hamba. Arab banyak terang, Arab banyak itu bagian daripada tamu. Karena kewajiban tamu itu ikramud dhaif, itu memuliakan tamu. Ketika belum dia akan kedatangan tamu, tentu dari jauh sebelumnya kita sebagai tuan rumah yang akan kedatangan tamu itu mempersiapkan segala-galanya. Ini saja kita akan datang, masya Allah, dipersiapkan, ada buah, ada macam-macam. Kenapa? Ikramud dhaif, sebagai bentuk memuliakan tamu. Ada persiapan. Misalnya datang calon menantu atau apa, pokoknya siapapun orang-orang yang kita kenal, misalnya orang mulia, orang baik, maka dari jauh sebelumnya, ya, mohon maaf, misalnya kita langankah subuh kadang-kadang kemati, langan sedik man datang temui dari seminggu, bahkan kita potong baju, kita beli baju yang kira-kira bisa membahagiakan tamu yang akan datang. Itu realita, ya, terutama mohon maaf ibu-ibu yang masih man pukul, celak, kicu, yang masih man udah borong. Little latih, sekolah sekali jadi little latih Pak Mengke. Berarti. Kenapa? Karena begitu ini mempersiapkan tamu yang akan datang. Ya, ini insani, ini manusiawi. Tetapi yang kedua, tamu yang kedua adalah tamu yang berbentuk zaman, waktu yang mulia itu akan datang, keberkahan itu akan datang, rahmat Allah, ampunan Allah itu akan datang mulai nanti malam atau hari biasa itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala taburkan berbagai macam karunia kemuliaan pada bulan suci. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Makanya Rasul mengatakan bersihkan jiwa, bersihkan hati. Ketika hati itu bersih, ya baru Ramadan, maka kita akan menerima Ramadan itu dengan lapang. Kita akan siap melaksanakan kegiatan Ramadan itu dengan niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian berikutnya, ya, kita bersihkan diri kita, baik hubungan kepada suami, sama istri dan lain sebagainya. Kan insya Allah di tahun ini dia bersapa kaji semangat, kaji seninya. Sama si Bajang. Nah, artinya apa? Ini bagian daripada pembersihan. Saling memaafkan suami istri, kepada anak, kepada putra putri. Kenapa? Ramadan ini akan tiba. Jangan sampai ada kotoran-kotoran dalam hati jiwa kita, ada dendam, ada perasaan-perasaan kepada orang lain. Bersihkan, lapangkan hati kita. Itu
Kenapa? Ramadan akan tiba, keberkahan, karunia, rahmat Allah itu akan datang berlimpah-limpah pada bulan suci Ramadan. Maka terimalah Ramadan itu dengan lapang, tidak ada suudzon, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki di antara kita. Karena bagian daripada pembersihan jiwa. Marsinan itu adalah pembersihan. Marsinan, arak gorok manok, arak gorok sapi, macam-macam. Bagi bentuk daripada marsinan, persiapan Ramadan. Coba sila, langan sedek persiapan diri setiap nyawa. Kadang-kadang pinat abang anak seteman ibu-ibu. Betul ya, ibu-ibu. Persiapan untuk nyaur, gorok manok, langan sedek maman untuk nyaur. Kenapa? Persiapan. Maka salah satu persiapan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah persiapan jiwa, persiapan hati kita. Untuk kita ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah nantinya pada bulan suci. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang Allah sentuh pertama? Iman. Hati kita yang Allah sentuh adalah wahai orang-orang yang beriman. Iman kita disentuh. Siapapun orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, wajib hukumnya melaksanakan puasa Ramadan. Iman kita, hati kita disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Barulah ada perintah berikutnya, kutiba alaikumus shiyam, wajib hukumnya berpuasa. Yang kedua kata Nabi persiapannya, wa ahsinu niyatakum, perbaiki, persiapkan niat-niat yang baik. Persiapkan niat yang baik. Artinya apa? Kita berniat Ramadan nanti akan tarawih full insyaallah. Ketika kita berniat niat-niat yang baik itu Allah akan wujudkan insyaallah nanti. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berniat satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukan kebaikan itu, maka Allah akan berikan satu kebaikan dan kemuliaan. Allah tetap muliakan, Allah tetap hargai niat kita yang baik. Itu niat kita yang baik. Saya akan ikhlas, saya akan nanti masya Allah melaksanakan tarawih. Insya Allah saya berusaha full melaksanakan tarawih. Allah akan wujudkan insya Allah kekuatan niat itu dengan sebab niat kita yang baik. Ente berniat langan makin aku lima tarawih yang aku balik lagi itu tarawih. Lama saukan. Ini tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk melaksanakan kebaikan. Tapi berniatlah, karena niat itu akan Allah wujudkan dengan kekuatan niat. Kalau boleh aku jadi balik-balik dua ke atas, mana saukan. Nah, dari ini tidak ada semangat, tidak ada persiapan yang harus kita persiapkan seperti itu. Nah, ini kita terkait. Saya akan harus berniat, niat qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Saya akan khatamkan Al-Quran, saya akan tadarus Al-Quran, saya akan bersedekah, masya Allah pada bulan Ramadan. Orang-orang tadarus nanti akan berikan ini, berikan. Insya Allah, sekiranya Allah berikan kemudahan, Allah akan berikan nilai yang mulia. Tetapi kalau sekedar kita niat saja tidak diwujudkan dengan kenyataan realitanya, Allah akan hargai tetap satu kebaikan itu. Jadi kebaikan satu kalau kita hanya niat. Tapi kalau wujudnya, realitanya ada nanti, maka Allah akan setiap satu kebaikan Allah akan balas dengan manja'a bil hasanah falahu asyru amsalih, 10 dapatnya kalau dengan realitanya itu. Enggak apa-apa kita berniat dari sekarang. Oh, bilang malam lemak yang pinaan dengan tadarus, ini bisa. Insyaallah Allah akan wujudkan. Niat saja Bapak Ibu. Besok Ramadan saya akan bisa sedekah pada anak yatim, anak fuqara, masakin. Insyaallah kita berniat dari sekarang. Persiapkan. Nah, gitu. Saya akan khatamkan Al-Quran nanti pada Ramadan insyaallah. Nah, di sela-sela kita melaksanakan tugas kita sebagai pelayan kesehatan di masyarakat kita,
ada jeda kita membaca Al-Quran, maka sangat indahnya kita pada Ramadan itu kita membaca Al-Quran. Karena apa? Inilah yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Ada puasa itu terbagi menjadi 3. Puasanya orang awam, puasanya orang khawas, puasanya orang khawasul khawas. Puasanya awam itu siapa? Puasanya kita yang hanya sekedar bisa menahan diri dari makan dan minum. Ini puasanya kita. Kalau puasanya seperti ini, hatta anak kecil pun bisa. Tidak makan, tidak minum, itu bisa. Itu kita punya tingkatan ini, level awam namanya. Nah, naik level berikutnya menjadi puasa khawas. Khawas itu tidak hanya bisa menahan makan dan minum, tapi dia mampu menahan dan berpuasa dari kemaksiatan dan kemungkaran berlakukan perbuatan dosa. Pandangan kita jaga, pendengaran kita jaga, tangan dan lain sebagainya kita jaga, supaya tangan ini jangan sampai ketika kita berpuasa kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai ketika kita Ramadan melakukan puasa pada saat itu Allah muliakan kita dengan Ramadan, tapi kita berbuat maksiat, maka inilah orang yang paling sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita puasakan. Makanya puasa itu secara bahasa adalah menahan diri. Ketika kita tidak mampu menahan diri dari hal-hal, tidak hanya sekedar kita puasa, mohon maaf sekali lagi, kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati. Tidak hanya kita berpuasa dari makan dan minum, tapi bagaimana levelnya kita tingkatkan menjadi level yang lebih mulia. Kalau hanya bisa nahan makan dan minum, ya semua orang bisa. Ya, mohon, hatta anak kecil, hatta non muslim bisa menahan diri dari makan dan minum. Tetapi yang sangat sulit bagi kita adalah menahan diri dari ucapan hal-hal yang tidak baik. Inilah yang harus, supaya kita betul menjadi naik level kita menjadi level yang kedua, mampu menahan diri dari makan dan minum, dan mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dan tidak diridhai Allah. Karena apa? Allah muliakan dengan Ramadan, Allah muliakan dengan keberkahan, Allah muliakan dengan berbagai macam kemuliaan Ramadan. Tetapi ada orang justru bukannya memuliakan Ramadan, justru dia berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Makanya inilah yang harus kita jaga. Kata Nabi SAW, banyak orang amin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Banyak orang hanya berpuasa menahan makan dan minum, tetapi dia tidak mendapatkan hikmah kemuliaan Ramadan itu. Jangan sampai kita kurangi kesempurnaan Ramadan kita yang Allah muliakan kita dengan Ramadan, kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kesempurnaan pahala Ramadan itu. Dengan apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu wan namimah, berghibah. Nabi ghibah ini kawasan batu, kawasan tanah. Inilah yang harus kita puasakan. Makanya puasa itu secara bahasa adalah menahan diri. Ketika kita tidak mampu menahan diri dari hal-hal, tidak hanya sekedar kita puasa, mohon maaf sekali lagi, kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasihati. Tidak hanya kita berpuasa dari makan dan minum, tapi bagaimana levelnya kita tingkatkan menjadi level yang lebih mulia. Kalau hanya bisa nahan makan dan minum, ya semua orang bisa. Ya, mohon, hatta anak kecil, hatta non muslim bisa menahan diri dari makan dan minum. Tetapi yang sangat sulit bagi kita adalah menahan diri dari ucapan hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai puasa kita adalah habis pahalanya diambil oleh orang yang dibicarakan. Dan itu kita tidak sadar kadang-kadang seperti itu. Makanya kata Rasul, siapa yang muflis itu? Siapa yang rugi itu, kata Rasul. Kemudian orang yang rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika pada yaumul qiyamah, ternyata
enggak ada pahalanya gitu. Pahalanya ambilin pahala gini baca nih ke ambilin telah. Ternyata pahala itu ternyata dioper oleh Allah kepada orang yang dibicarakannya dulu, yang pernah difitnahnya dulu. Orang yang difitnah heran, bilang dapat pahala gini maka sekolah lalu ambilin dosa. Ternyata dosanya yang dibicarakan dipindahkan kepada numpuk dengan sang ngerawas. Itu Rasul selesai. Makanya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, inilah mohon maaf Bapak Ibu, kita sering menjaga, kita sering mengingat. Makanya kalau ada orang ngomong dan itu dan ini, kun inni shaim, Rasulullah mengajarkan, ingat kita ini dapat puasa. Ini keras batur dengan puasa itu mengingatkan. Tidak usah batur jaga dengan puasa. Inni shaim. Nah, inilah yang harus kita jaga dari sekarang. Berniatlah, jangan sampai kita berniat hal-hal yang tidak baik ketika Ramadan nanti. Jangan makin silakan berniat. Adik sempurna baik tak puasa. Adik terjaga baik dengan pegawai-pegawai maksiat. Adik terjaga baik dengan pegawai-pegawai yang mendatangkan jauhnya atau yang menghapus pahala-pahala puasa kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, tentu setiap malam, setiap waktu doa orang yang puasa itu sangat mustajabah. Terutama ketika indal futur, ketika berbuka puasa itu makbul doa. Makbul doa ketika kita berbuka itu, baik berbuka pahala puasa sunat atau berbuka pada Ramadan itu, ketika salah satu waktu mustajabah doa itu ketika kita berbuka puasa. Makanya doa dulu, ya, doa setelah kita makan atau pegang puasa si kurma si aik silat berdoa. Tidak hanya Allah malakasuntuh, tapi niatkanlah anak-anak kita, niatkanlah keluarga kita, niatkanlah kaum muslimin muslimah dan lain sebagainya. Niat hadirkan sebentar. Untuk membuka berdoa si kecil, berdoa dia bisa menolak. Jadi nanti ini sekedar, artinya sekedar dalam arti dikondisikan. Nah, jadi Allah malakasun itu sudah biasa doa buka puasa. Nah, kemudian doa-doa yang mustajabah doa itu khususnya juga di waktu sahur, ketika makan sahur makbul doa, makanan pada tengah malam. Makanya Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam hadis yang lain, sahurlah karena sahur itu mendatangkan kekuatan dan kesehatan. Kalau kita makan sahur, niatlah niat melaksanakan sunnah Rasul, tidak hanya menjadi rutinitas biasa saja, tetapi itu adalah sunnah Rasul yang Rasul memberitahukan dan mendoa kita keberkahan bagi orang yang melakukan sahur. Nah nih, para jamaah yang beketuan dan ini beketuan Tuan Guru, kamu dek sahur 2 kali. Boleh enggak kita makan sahur 2 kali ini? Pertama sahur si nasi, kedua sahur si sakno. Sama aja nih kalau promosi loh. Yang jawab kepada jamaah itu boleh. Boleh, mau 3 kali, mau 5 kali, boleh. Boleh, yang penting tahu.
Yang penting sendiri teman ngebang. Dan kalau memang itu disunatkan, ya mandinya sebelum azan subuh supaya kita berpuasa detik mulai azan itu kita sudah dalam keadaan bersih. Kalau ketiduran sampai sudah azan, sudah orang di masjid sudah pulang dari masjid baru kita bangun misalnya, puasanya tidak terganggu. Yang penting jangan sampai melakukan suatu perbuatan ketika azan itu malik ngerombok. Nah, batal. Iya, puasa 2 bulan berturut-turut lewat. Ya, jadi milih misa sebelum azan atau sebelum imsak. Mungkin ada pertanyaan ya Pak. Ada sesinya ya Pak. Jadi yang pasti pengalaman. Jadi kan tinggal sawah liwat nih kan. Iya. Dikagumnya dia ada kita jawab. Ada sesi kita jawab. Jadi jemaah ini waktu yang mustajabah. Doa itu ketika makan sahur. Kita berdoa tengah malam itu. Tidak hanya makan sahur menjadi rutinitas, tapi sempatkanlah waktu kita berdoa kepada Allah. Ingat Allah ketika tengah malam itu. Karena waktu-waktu yang mustajabah doa itu adalah ketika saat tengah malam tadi seperti waktu makan sahur. Kemudian juga keutamaan kelebihan orang-orang yang berpuasa itu, salah satu hadis Rasulullah mengatakan di antaranya famus shaim atyabu min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kas. Itu hadis Rasulullah. Nah, ia buat suruh dia terganggu ketika sudah siang, artinya setelah zuhur itu membersihkan dengan sikat gigi ataupun dengan sugi. Dengan sugi itu apa? Siwak gitu. Nah, karena apa? Karena itu makruh. Sepertinya kita tidak mau diberikan kemuliaan oleh Rasulullah lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, tapi kalau pagi tidak apa-apa, tidak makruh. Nah, karena bau mulut itu keluar ketika orang berpuasa itu setelah zawal, setelah panjang jelum atau setelah zuhur gitu. Nah, setelah itu tidak boleh membersihkannya dengan sikat gigi ataupun yang lainnya. Nah, ini di antaranya. Kemudian kelebihan orang yang berpuasa juga adalah Allah Subhanahu wa taala yazayyanul jannata fi kulli lailatin. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan atau membersihkan dalam bahasa hadis itu surganya setiap hari itu untuk orang-orang yang berpuasa. Artinya betul-betul mempersiapkan bagi mereka, bagi kita orang yang sedang berpuasa. Dan doa-doa kita dijawab oleh Allah. Diamnya kita orang berpuasa tasbih. Ya, diamnya kita tasbih. Nah, kita baca Quran atau kita diam itu lebih bagus daripada kita berbicara melaksanakan dalam kondisi kita berpuasa. Maka dari sekarang nawaitulah kembali kita berniat supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan semaksimal mungkin, baik dengan ibadah malam ataupun ibadah pada siang hari. Melaksanakan tugas seperti dalam produk niki adalah bagian daripada ibadah. Niatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan sesuatu ibadah pada bulan Ramadan secara khususnya, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan ucapan, dengan tingkah laku, dengan akhlak yang mulia pada bulan Ramadan, maka semua itu ada nilai-nilai kemuliaan pada bulan suci Ramadan. Ingat, lipatannya Ramadan itu sampai 700 lipat kemuliaan satu amalan, satu kebaikan. Misalnya ibu-ibu meriam di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan itu beda hitungannya ibu-ibu. Jadi ente meriam di luar Ramadan mungkin itu satu kebaikan satu.
Tapi kalau Ramadan kemeriah untuk semuanya, untuk keluarga-keluarga, maka satu kebaikan itu hitungannya sampai 700 lipat kemuliaan. Maka muliakanlah diri dengan berkhidmat kepada keluarga, baik kita sebagai seorang suami atau seorang istri, untuk berkhidmat kepada keluarga pada bulan suci Ramadan. Ingat, memberikan orang yang berpuasa untuk berbuka itu sama pahalanya seperti orang yang melaksanakan puasa itu. La yanqusu min ujuri syai', kata Nabi, tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa, yang memberikan puasa itu untuk berbuka itu. Artinya ibu-ibu misalnya untuk menyiapkan untuk berbuka, jadi dua rapih pahala puasa, pahala semahu desa puasa, atau pahala puasa anak kita lebih lebih pada ini. Makanya kita tidak, masya Allah, ikhlas, masya Allah, luar biasa. Tanpa ibu, bapak atau suami atau keluarga tidak akan pernah bisa menikmati berbuka puasa. Dengan perjuangan ibu-ibu, masya Allah, meriam dengan senikmat, bina ulak, bina bersin, bina macam-macam. Maka itu bagian masya Allah luar biasa. Maka sangat mulia perempuan itu disebut oleh Allah dalam satu surat yang disebut dengan suratul Nisa, surat perempuan. Tidak ada suratul Rijal. Benarat surat dengan mana? Syarat surat dengan mina dalam Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Nah, inilah kemuliaan. Jadi niatkan apa yang kita lakukan untuk keluarga pada bulan Ramadan, mencari nafkah, meriah pribadi, bekerja di rumah ataupun di kantor, niatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ibadah Ramadan yang kita laksanakan, lipatannya sampai 700 lipat kemuliaan pada bulan suci Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada diskusi, tidak apa-apa kita. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tuan Guru atas tausiah yang sudah diberikan. Baik, acara selanjutnya itu sesi diskusi atau tanya jawab ya, biar tidak tertawa-tertawa sendiri ya, seperti tadi ya. Silakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya terkait mengenai persiapan puasa atau gimana, silakan, mumpung ada pakarnya di sini ya, biar tidak bertanya-bertanya sendiri nanti. Untuk sesi pertama kami buka 3 orang penanya saja, silakan. Kita mulai dari yang perempuan mungkin ya, ibu ya, silakan. Ada yang ditanyakan, Mbak Ati? Bisa senyum-senyum sendiri? Baca? Silakan. Siapa duluan? Oke, kalau itu ke yang laki-laki ya, silakan. Sampaikan boleh. Yang sedang berkeluarga ataupun rencana membina keluarga, silakan boleh. Silakan, ada yang ditanyakan? Nina dulu ya. Lamun Nina begibah bahasa baru sama kamu coba gagah. Ada bersaudara, silakan. Mbak ini ya, Mbak Nurul ya. Bisa dah. Silakan, Pak. Tenang. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, kan ada orang yang sudah berumah tangga, ini bukan karena pribadi sih, tapi melihat dia sudah berkeluarga dalam keadaan bulan Ramadan nggak berpuasa. Nah, kita tahu bulan puasa itu kan lagi ini apa namanya, si suami dia tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, istri tidak tahu kalau suaminya tidak berpuasa. Sedangkan kita masak untuk suami, bagaimana yang kita kerjakan. Terima kasih. 3 orang saja, silakan. Sebelum kumpulnya habis, biar tidak bertanya sendiri. Sekarang ungkapkan apa yang Jangan dipendam sendiri ya, nanti susah ketawa-ketawa sendiri nanti. Silakan. Baik, kalau memang tidak ada mungkin sambil jalan langsung dijawab oleh Pak Haji ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya mau menanyakan 2 pertanyaan.
Yang pertama yaitu apakah boleh kita berbuka dengan titik-titik sudah. Terus yang kedua Bang Guru, ini masalah sholat witri. Jadi kita kan kalau kita tarawih itu sholat witrinya itu ditutup dengan sholat witri 3 rakaat. Witir. Yang terus bagaimana hanya kalau kita sholat malam? Apakah kita witir lagi atau cukup dengan apakah kita berhenti tidak witir waktu kita sholat tarawih itu? Kan kita niatnya nanti kita sholat witirnya di rumah. Waktu kita sholat malam. Apakah bagaimana caranya Pak Guru? Itu yang perlu saya tanyakan. Cuma 2. Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya, Mbak Nurul terkait dengan tadi innamal a'malu binniyat. Niat kita sudah berbuat untuk suami yang berpuasa, ya maka insya Allah tidak akan mengurangi pahala itu. Artinya baik kita bersedekah misalnya, niat kita melihat Allah bukan melihat hambanya Allah gitu. Artinya misalnya ada orang sedekah kepada anak ingin sedekah, dan sudah kita husnuzan sudah berikan saja kita. Yang kita kepingin balasan Allah bukan balasannya orang yang kita lihat itu. Kan penuh kadang-kadang Ramadan terutama banyak datang sedekah, minta sedekah pajang-pajang husnuzan banyak. Wah, dia terhenti mesti pajang dia kadang-kadang kan. Tapi berikan saja. Kita niat sedekah itu kepada siapapun, terlepas itu toa itu ibadah misalnya, terlepas itu kita sudah berniat untuk Allah yang sudah menilai, bukan orang. Sama seperti yang tadi suami itu tahu apa tidaknya dia berpuasa, tapi dia sudah berniat untuk orang yang berpuasa. Insya Allah kabul. Allah terima apa yang kita hajatkan dan niatkan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita berbuka puasa dengan titik-titik? Mau pengantin tua atau mau pengantin tua atau pengantin muda, kalau sudah azan itu boleh. Kecuali dalam pengantin. Kecuali dalam pengantin. Ya. Ya, artinya masalah boleh selama sudah azan maghrib. Bila terbuka si pula, bila terbuka si mana ikan gula. Yang penting sudah lagu lihat mau. Intinya masalah boleh tetap boleh selama sudah azan dengan apapun itu boleh. Boleh. Ya, kemudian masalah yang kedua, masalah witir. Kalau kita sudah witir ketika tarawih itu, maka berikutnya kalau kita sholat malam maka tidak witir lagi. Cukup kita melaksanakan sholat tahajud malam saja tanpa witir lagi, karena tidak boleh witir dalam satu malam itu 2 kali. Gitu. Jadi bagaimana kalau kita misalnya tidak mau witir awal itu tidak apa-apa, nanti kita witir setelah kita sholat tahajud. Tetapi untuk lebih aman dari fitnah banyak orang, witir saja. Ya. Kemudian nanti kita mau tahajud, ya kita tinggal melaksanakan tahajud, tidak kita laksanakan sholat witir lagi. Barang ini. Tapi kalau tidak witir pada pertama, maka
akhiri nanti sholat itu dengan sholat witir. Karena tidak boleh kita melaksanakan witir itu dua kali. Nggih, mungkin ini. Nah, ada yang lain? Saya balik tadi ya, saya tebarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan dia mungkin gamburu terkait dengan ghibah sih. Karena kalau masalah ghibah ini gamburu ini mami pada lain. Jadi sabun tadi disampaikan oleh gamburu tentang puasa. Jadi apakah kadang-kadang kita ada yang bertanya nih gamburu, kalau kita sudah berbuka itu boleh nggak kita bergibah katanya gitu. Karena kita sudah berbuka gitu. Nah itu sih gamburu. Jadi karena kita dalam kalau siang hari kan kita puasa. Nah setelah kita berbuka itu masih saja ada yang bergibah. Itu ada yang bertanya masih diketian mungkin gamburu mungkin ada itu. Ada yang lain sekaligus? Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin menanyakan satu hal, apa boleh kita bercumbu dengan istri pada siang hari? Pertama terkait dengan ghibah. Pada hakikatnya ghibah itu baik malam, baik siang, baik kondisi puasa ataupun tidak, tetap itu tidak boleh. Karena yang namanya lebih-lebih Ramadan. Jadi ghibah itu kapanpun, dimanapun, bulan apapun, pada hakikatnya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Menghibah, menggunjing orang itu tidak boleh. Itu hakikatnya tidak lebih-lebih pada bulan suci Ramadan untuk kita tidak melakukan itu. Baik siang misalnya sedang dia berpuasa, kemudian malam juga tidak misalnya setelah kita berpuasa, setelah berbuka misalnya, tetap pada hakikatnya itu kapanpun tidak boleh. Sebaiknya tidak usah. Kita harus menghindar gitu. Kemudian masalah cumbu di dalam Ramadan siang hari itu sebaiknya masalah boleh, tetap boleh sekedar bercumbu itu, cuman kita khawatirkan dengan sebab cumbu tulai itu kalau dia sampai inzal, dalam bahasa fikih inzal sampai keluar maninya orang itu, maka batal hukum puasa dengan sebab hal seperti itu. Makanya sebaiknya puasa sudah dulu, laun berurusan sama ini. Sebaiknya saling menjaga. Misal bapak tidur itu anak, ibu tidur itu anak, seperti itu. Tahun malam dan besokok yang kembali. Nah, seperti itu. Kalau Ramadan sebaiknya supaya tidak kena dalam hal-hal yang juga bagian daripada membuat nafsu dan lain sebagainya, itu sebaiknya itu hal-hal yang menjauhkan pahala kesempurnaan puasa. Sebaiknya dianggap saja. Walaupun itu boleh, sebaiknya tidak. Berarti. Jadi. Baik, ada lagi? Mungkin tinggal dua penanya aja ya. Tinggal dua penanya aja karena masih ada acara zikir dan doa ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ini masalah mengganti puasa ya. Biasanya dulu kalau wanita itu kan suka datang bulan atau dalam keadaan sakit pernah tidak puasa sampai puasa berikutnya belum diganti. Ada saya dengar cukup dengan membayar fidyah itu sudah berpuasa sebelum yang tidak
yang belum diganti itu sudah dianggap lunas. Nah, tetapi mungkin pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah melakukan pernah tidak puasa, sehingga berjalan sampai tahun-tahun berikutnya sudah tidak terhitung jumlahnya berapa puasa yang ditinggalkan tersebut, sampai seorang ini meninggal dunia, tetapi dia pernah dibayarkan fidyah. Bagaimana hukumnya? Apakah itu sudah dianggap lunas atau masih ada hutang puasa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya terakhir mungkin di sesi kedua ini. Yang di tengah, yang di belakang. Boleh mana-mana, samping dulu Mudi. Lagi satu. Satu orang penanya saja sebelum kita baca dulu. Silakan Pak Ana ya. Ini pengantar baru kalau ini Pak Guru. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja bertanya, ini kebiasaan dari tahun ke tahun saya pribadi. Saya tidak pernah yang namanya bangun sahur oke, cuman buat sholat malam aja gitu. Cuman tidak pernah yang makan atau minum. Itu bagaimana? Tapi niatnya begitu saja. Itu aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin silakan langsung dijawab datang dulu. Ya, terkait masalah fidyah. Jadi kalau ada orang haid ataupun sakit dalam Ramadan, maka Al-Quran sudah memang memberikan satu kemudahan, keringanan, tidak berpuasa, tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, harus mengganti pada hari yang lain. Artinya mengganti ini wajib hukumnya qadha. Sampai Ramadan berikutnya ternyata dia tidak sambung, tidak mengqadhanya, maka dua kewajibannya berikutnya, qadha dan bayar fidyah. Tidak gugur dengan hanya fidyah, karena fa'iddatun min ayyamin itu sudah jelas Al-Qur'an. Mengganti pada hari yang lain. Kalau dia haid atau dia sakit dan lain sebagainya. Itu fa'iddatun min ayyamin, diganti, wajib hukumnya qadha pada hari yang lain, artinya setelah bulan suci. Kalau ternyata sampai Ramadan datang lagi belum diqadhanya, maka satu bulan bertambah lagi, yaitu bayar fidyah. Dua kewajibannya gitu. Kalau tidak terhitung tetap wajib qadha bagi dia. Nah, gitu. Tetap wajib qadha bagi, tidak gugur dengan membayar fidyah itu. Jangan salah memahami. Tidak gugur dengan membayar fidyah. Wajib hukumnya qadha, dan sampai Ramadan berikutnya ternyata datang Ramadan tidak mengqadhanya, dua kewajibannya, bayar qadha dan membayar fidyah. Ini terkait dengan masalah berikutnya, tidak makan sahur. Nah, masalah tidak makan sahur itu atau makan sahur hukumnya sunnah. Sunnah orang itu makan sahur, artinya anjuran. Mau ya mau tidak, ia dapat keberkahan Rasul, doanya. Enggak dapat keberkahan. Sah puasanya, sah hukum puasa. Tetapi kita sangat sangat tidak baik meninggalkan sahur, karena itu perintah Rasul. Walaupun sah puasa kita. Makanya dalam fikih itu mengatakan walau sekedar seteguk air pada saat kita tengah malam itu untuk makan sahur. Satu biji kurma air saja itu sudah bagian daripada terhitung makan sahur. Lolos lontah sekali, ya berarti itu tidak masuk pada kategori makan sahur. Nah, makan sahur itu para ulama fikih mulai nisful lail, pertengahan malam, jam 12 sampai jam 1-2 sampai berikutnya. Kalau makan sahur misalnya jam 10 dia makan, tinggal lampu barangkali. Bebuke malik. Tidak terhitung makan sahur, karena terhitung makan sahur itu jam 12 ke atas. Misalnya jam 1. Nah, itu sampai berikutnya bangun. Berarti sudah terhitung melaksanakan sunnah makan sahur. Jadi makan sahur tidak harus dengan makanan-makanan yang
Tetapi yang penting ada sesuatu yang kita makan, itu intinya makan sahur itu. Karena apa? Yang kita inginkan keberkahan yang didoa oleh Rasulullah SAW. Nah ini masalah dan kita akan berzikir. Ya, lahadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Afdalu dzikri la ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an taqdi hajatina hadhihi bi qada'iha wa najahiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma antal ghafurur rahim wa antar raufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa keluarga dan anak-anak kami. Ampuni dosa sahabat dan kerabat kami. Ampuni dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami. Allahumma ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengampun, tidak ada yang maha kecuali Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Banyak kezaliman, banyak dosa, kemaksiatan, kelalaian yang kami lakukan ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat ya Allah. Kami pernah melalaikan sholat ya Allah. Kami pernah melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Engkau yang Maha Rahman ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah dengan rahmat dan anugerah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu dapat mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keselamatan, keafiatan, kesehatan bersama keluarga dan anak-anak kami.
Berikanlah kami keikhlasan dalam mengabdi kepada keluarga, anak-anak kami, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ke jalan yang Engkau ridhai, ke jalan yang Engkau berikan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Jagalah kami, lindungilah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Berkahi Ramadan ini ya Allah, dan keberkahan yang berlimpah ya Allah. Berkahi keluarga kami, berkahi apa yang kami lakukan, berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami. Jadikanlah mereka ya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Jadikanlah mereka anak-anak kami ya Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang selalu tekun dalam beribadah kepada-Mu ya Allah, bermanfaat bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dan mereka dalam hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehingga kita bisa berkhidmat kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan hati kami dari riya, dari takabur, dari sum'ah, dari ghaibah. Peliharalah anggota badan kami dari kemaksiatan dan kemungkaran ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami dari bala, bencana, wabah, penyakit, dan hal-hal yang tidak kami inginkan ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa ballighna Ramadan bis salamati was sihhati wal afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baiklah, dengan berakhirnya acara zikir dan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Nanti setelah acara ditutup, acara terakhir, acara halal bihalal ya, akan dipandu nanti oleh Bapak Haji Haji. Baiklah, kita tutup acara kita dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.